Wen, kamu tahu nggak? Dari 7 istri yang paling aku suka. Ya kamu. Tuan, Kenapa masih manggil bos besar? suamiku, Ribuan mil tanah nggak ada apa-apanya dibandingkan malam indah kita. Cut. Sutradara, kenapa sih aku baru aja masuk mood? Ganti orang, Wang Zong datang. Sayangku, aku datang. Si gendut ini siapa sih? Ngomong sama siapa? Jangan Wang Zong. Anak muda nggak ngerti Zuo Shisan. Ini investor kita Wang Zong. Adegan ranjang ini memang disiapkan buat dia. Sutradara, kamu bercanda sama aku ya? Bilang aja cari stuntman buat aku masih ngerti lihat dia. Gendutnya kayak marmut, wignya juga nggak pas, ketahuan gak sih? Dia menghina aku, tenang dulu. Ketahuan atau nggak urusanmu apa. Semangat Wang Zong berkorban demi seni. Kami semua di tim sangat terharu. Kenapa cuma kamu yang ribut? Iya, dia berkorban demi seni. Gak lain karena lihat aktrisnya cantik lalu nafsu. Kamu boleh aja tanya dulu dia mau nggak. Aku kasih tahu ya Zuo Shisan, kalau bukan karena kamu selalu ngejar-ngejar minta main film. Dan setuju main tanpa bayaran, kamu pikir, dengan kualifikasimu, ngapain ngomong panjang lebar sama dia? Bisa nggak ganti yang lebih nurut? Bisa kamu mainin peran utama pria. Wang Zong, aku cuma figuran. Bisa nggak main jaminan tugas, selesai copot dia. Ini. Oke, udah setengah jalan. Aku nggak percaya kalian berani ganti aku. Kamu. Sayangku, aku datang. Oke, bagus banget. Berani ganti aku, oke, biarin dia main. Nanti kalau nggak bisa main jangan minta aku. Jangan ganggu bercanda di tim ini. Ada tempat yang nggak bisa aku datangi. Xiaofen, kesalahan yang kamu buat 2 hari lalu kamu akui nggak? Kok bisa melakukan hal seperti itu? Ada lagi kamu. Dandan cantik tiap hari nggak tahu ya? Astaga, kapan pindah set? Kok nggak ada yang kasih tahu aku? Keselkan suaranya tidak lihat Yuan sedang memberi nasihat? Bos besar kita akan segera datang 2 hari lagi. Benarkah atau Saya salah? minta kalian semua lebih waspada, mengerti tidak? Aku kan tokoh utama laki-laki, kenapa harus memberi hormat padanya? Yuan Meng. Adegan laga, bukankah harus menggunakan posisi peminjaman? Kenapa kamu benar-benar memukul? Apa statusmu berani memanggil nama asli bos Yuan? Apa status? Kenapa aku jadi pelayan? Bukankah aku tokoh utama laki-laki? Sutradara dan investor terlalu pelit. Aku hanya menekan dia dengan beberapa kalimat seperti itu. Kakak Shisan, apa yang kau omongkan? Cepat tenangkan dirimu, jangan membuat marah bos. Pemain figuran kecil berani mengajari aku akting. Aku ini lulusan Akademi Film Hengdian. Antingmu lumayan bagus juga. Bawa masuk. Bos baru saja ditangkap di sisi jembatan Anhe. Bagaimana menurutmu cara menanganinya? Penampilannya lumayan. 80% adalah putri keluarga bangsawan. Ini adalah istri ketiga dalam naskah tokoh utama pria, permaisuri dari Utara Qi. Harusnya giliranku muncul sekarang. Tepat sekali. Simpan untuk hadiah bagi bos besar. Aku ingin melihat siapa bos besar hari ini diganti dengan siapa. Bawa dia pergi, setelah dia sadar nanti siksa dia. Jangan pukul wajahnya, dia akan makan dari wajahnya. Bos, gadis dari keluarga kaya raya ini. Mungkinkah ada masalah yang bakal muncul? Gadis-gadis yang datang ke rumah bordil kita, bahkan jika putri pejabat tinggi sekalipun, tidak bisa melarikan diri karena status bos kita. Lebih mulia lagi. Sudah lama tidak tahu identitas bos kita adalah. Kalau mau hidup lama jangan bertanya terlalu banyak. Bukan anak haram dari Kaisaria. Hanya ikut-ikutan popularitas Fansian. Hei, pergi ke gudang kayu, awasi gadis baru Hua. Setelah dia sadar beritahu aku. Benar-benar menganggapku pemain figuran. Aku sudah memberi 2 bungkus rokok mahal. Baru dapat peran ini, baiklah. Guru kamera nona kecil pemeran kedua.
Diam. Kamera ada di situ kan? Aku bilang jangan gerak. Seriusan? Tim properti terlalu tidak bertanggung jawab. Bagaimana kamu tahu nama kecilku? Nama kecil. Nama kecilku adalah Nuar ada lagi. Kenapa kamu memanggilku kakak apa? Kamu orang Beiki. Aduh, kamu sedang main drama apa ini? Aku nggak ada dialog sutradara. Aku nggak ada dialog. Aku akan improvisasi. Saya. Mata-mata Beiki Zuoshisan. Berada di sini di Baoiwelou. Untuk mengumpulkan informasi tentang Nanking. Permaisuri. Kamu terkena obat bius mungkin sulit bergerak. Aku tidak menyangka di sini bisa bertemu mata-mata Beiki kita. Kamu harus menyelamatkanku. Aku tidak bisa mati di sini. Di Baoiwelou ini banyak ahli bela diri. Aku tidak bisa bela diri menyelamatkanmu mungkin sulit. Masukkan tanganmu ke dalam rokku. Permaisuri punya selera yang bagus, tahu tidak bisa kabur. Ingin bersenang-senang sekali lagi. Saya kagum. Kamu bilang apa ada sesuatu di bawah rokku? Kamu ambil. Apakah itu Bluetooth shooting? Ada fasilitas ini. Drama ini mungkin tidak bisa tayang. Kamu meraba kemana di belakang? Maaf. Ku dapat. Ki yang perkasa. Benar, ini adalah hadiah pernikahan untuk Kaisar Nanking. Aku tahu kamu adalah permaisuri Kaisar Beiki sebelumnya. Permaisuri Beiki dan Nanking terus berperang. Diselesaikan dengan pernikahan. Tapi Kaisar Nanking punya kebiasaan khusus. Dia suka istri orang, tapi Kaisar Beiki tidak mau mengirim istrinya. Jadi mengirim salah satu selir ayahnya. Pantas saja mata-mata Beiki informasinya sangat akurat. Ada satu permintaan lagi, yaitu Kaisar Nanking harus memiliki harta negara kita. Buku rahasia Ki yang perkasa. Dengan ini bisa menjadi ahli besar. Kalian BI, kami BI, Ki benar-benar mengorbankan banyak. Kamu tidak punya dasar bela diri juga bagus begitu. Kamu bisa latihan lebih cepat. Tahu. Jika Anda mencari perawan, perbaiki untuk meningkatkan lebih cepat, tapi kau mungkin tidak bisa membantuku. Aku tidak bisa membantumu. Apakah dia bangun? Saya tidak bisa bangun sebentar. Kalau begitu kau kembali dulu. Tanyakan di mana direktur eksekutif ini. Apakah ini pertunjukan atau penembakan nyata? Apa yang kau katakan? Pemilik besar akan segera tiba. Jangan ceroboh, kepala Anda jatuh. Jangan bicara omong kosong. Lagi pula ada 2 orang lain di atas rumah. Aku akan melihat siapa pemilik ini. Saya harus mengandalkan kekuatan saya sendiri. Rebut kembali aktor. Siapa bilang dia tidak bisa menjadi pria nomor 1? Pemilik toko ada di sini. Berbaring. Itu dia. Itu dia. Keluarga Dadong. Dijamin menyelesaikan tugas. Ini adalah kartu pertama kami. Ya, ini adalah Kyoto yang mulia. Sulit untuk melihat uang. Orang Kristen pertama Sangwen. Sungguh menakjubkan menginvestasikan 2 uang bau. Tunggu dan lihat. Lihat aku mengambil sandiwara Anda dengan bersih. Ayo turun ke kamar Nona Sangwen. Perlahan. Di mana orang berikutnya yang berani menghentikan saya? Nona Sangwen tidak bertemu sendirian. Ayo turun, itu menyenangkan. Orang lain tidak bisa. Kau punya bulu.
Anda tahu bahwa orang pertama di dunia, yang jelas, Nona Sangwen kami. Anda hanya bisa menonton dari kejauhan. Menara bulan ini adalah milikku. Aku punya aturan. Sejauh yang saya tahu, Nona Sangwen adalah buku Kementerian Rumah Tangga, Putri Sang Zili. Sang Shangshu diturunkan dari Beijing sesuai dengan hukum Daking. Anggota keluarga pejabat yang terdegradasi berada di Qinglou, hanya membiarkan seni pertunjukan. Anda benar-benar ingin melanggar secara terang-terangan hukum Daking kami. Apakah Anda tahu identitas majikan? Saya tahu putra haram kaisar saat ini. Li Chengfeng. Kalau sudah tahu siapa saya berarti Anda sedang mencari kematian. Date Hankla. Saya lihat siapa yang berani memenggal saya yang mulia. Tampaknya Anda sangat sedikit tahu tentang hukum Daking kami. Anda tidak tahu sebagai keturunan keluarga kerajaan, Anda tidak boleh muncul di rumah bordil. Anda akan diturunkan menjadi rakyat biasa. Cukup dengan membunuhmu. Maka tidak ada yang akan membocorkan hal ini. Mengapa yang mulia ingin membunuh saya? Anda melanggar atasan pantas mati. Tapi, semua yang saya lakukan adalah untuk hukum Daking. Apa kesalahan saya? Saya akan membunuh Anda rakyat jahat yang tidak tahu hukum. Prop ini cukup nyata. Peganglah dengan baik. Lakukanlah, Anda bisa membunuh saya hari ini. Tapi bisakah Anda menutupi mulut rakyat? Kaisar saat ini sangat menghargai dukungan rakyat pernah berkata bahwa kaisar yang melanggar hukum. Sama dengan rakyat biasa hari ini Anda membunuh saya. Besok semuanya baik-baik saja, apakah Anda ingin kaisar kehilangan kepercayaan rakyat? Yang mulia, pertimbangkanlah baik-baik. Anda benar-benar ingin melawan saya demi seorang pelacur. Apa yang Anda katakan di Bao Yuelo, kami hanya membicarakan seni. Bisnis kami adalah puisi percakapan dan menikmati musik. Mana ada pelacur? Yuan Meng inikah pelayan yang Anda latih? Apa pelayan? Yang mulia, keturunan kerajaan Anda memanggil kami rakyat biasa sebagai pelayan. Kaisar dulu merebut wilayah, menumbangkan tirani. Saat naik tahta berkata bahwa dunia ini adalah milik semua orang. Sekarang baru 40 tahun lebih. Sudah ada perbedaan atas bawah. Saya tidak bermaksud begitu. Anda tidak perlu menjelaskan pada saya, jelaskanlah pada 30 juta rakyat King. Anda benar-benar tidak takut mati. Ditempa ribuan kali. Keluar dari pegunungan. Dibakar api yang menyala. Seolah biasa saja. Remuk tulang pun tak takut. Untuk menjaga kemurnian di dunia ini. Untuk menjaga kemurnian di dunia ini. Benar-benar kalimat yang indah ya. Puisi yang bagus. Diam semua. Hari ini, aku akan mendapatkan Sangwon ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hari ini Sangwon ini akan kujaga. Tuanku, jangan sia-siakan nyawamu untukku. Meski aku jatuh seperti ini adalah takdirku. Jangan berkata lagi, takdir manusia ada di tangannya sendiri. Ada di tangannya sendiri. Belum pernah ada yang mengatakan hal seperti ini padaku, tuanku. Hari ini jika kita baik-baik saja, apakah tuanku mau Sangwen menyerahkan diri padamu? Tunggu sebentar. Sutradara. Kurasa perkembangan ceritanya lebih menarik. Kalau kamu tidak bilang cut, aku akan lanjut. Kamu menghina aku terlalu jauh. Tragis, puisi yang bagus. Puisi itu bagus tapi orangnya sombong sedikit. Seorang pelayan rumah bordil tidak menghormati keluarga kerajaan. Menarik. Bawa aku menemuinya. Baik, Meneer Yuan. Aku sangat marah hari ini. Yang mulia, jangan marah karena seorang wanita. Hei, bawa Hua yang baru saja kita tangkap hari ini. Baik, Meneer. Hari ini jika aku membunuhmu, akan mempengaruhi reputasi kerajaanku. Tapi suatu hari, jika mati di tangan orang jalanan, maka itu bukan urusanku lagi. Bukan Fan Wujiu dan Xie-Bian itu. Dua orang tingkat 9, aku tidak peduli. Kamu tahu mereka selama mereka bertindak
Di bawah Master Besar, tidak ada yang selamat. Tapi bagaimana jika aku punya kekuatan dominan? Jika kau benar-benar memiliki energi mendominasi, maka di dunia ini akan ada 5 Master Besar. Bagaimana mungkin kau bisa berada di bawah gedung Yubao ini? Sebagai seorang pelayan. Kau mengubah kata-katamu lagi. Pelayan rendahan. Karena aku memiliki orang yang aku cintai. Mungkinkah Tuan sudah memiliki seseorang yang kau cintai? Beradegan romantis dengan karakter utama wanita. Bukankah aku secara alami akan kembali memainkan peran sebagai karakter utama pria? Pangeran, bagaimana dengan yang ini? Kualitas tinggi bawa ke atas. Shisan, tolong selamatkan aku. Pangeran wanita ini juga tidak bisa kau sentuh. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Tokoh utama pria dalam cerita harem biasanya memiliki banyak istri, dan mereka tidak boleh diperlakukan sembarangan. Kalau tidak, image suamiku penyayang istri ini akan runtuh. Apa omong kosong yang dia bicarakan? Apa yang aku omong kosongkan? Aku ngaco, apakah kau tidak membaca naskahnya? Bukan hanya dia putri Sang Wen Sang. Baik itu dokter kecil atau jenderal kecil, bahkan kamu nanti semuanya adalah istriku. Bagus sekali pemilik Yuan. Ternyata kalian berdua memiliki hubungan suami istri, ya aku lihat. Kalian berdua bekerja sama untuk menipuku ya. Richard Gelata Tidak Bernie. Bukan aku yang mengatakannya padamu dengan sikap seperti itu, kau masih ingin memerankan tokoh utama pria. Mundur kau, apa cuma karena menyumbang sedikit uang kotor? Uang banyak itu hebat ya, melihat aktris di tim produksi kami cantik-cantik lalu ingin mengambil keuntungan. Malah menggantiku, tahukah kau kenapa sutradara? Belum bertiakat sampai sekarang? Itu adalah pengakuan terhadap kemampuan aktingku, dan ketidakpedulian terhadap modal-modal seperti kalian. Xiebian Fan Wujiu. Hancurkan dia menjadi berkeping-keping. Tunggu sebentar. Properti guru, properti bawakan senjata. Saudara senior, hati-hati, dia meminta senjata dari gurunya. Tak pernah dengar bahwa ahli di atas tingkat 9 disebut properti. Benar, guru mereka ada di lantai atas. Tapi dia masih punya satu jurus terakhir yang belum dipelajari. Beranikah kalian membiarkannya menyelesaikan jurus terakhirnya? Belajar sementara, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya menunda waktu. Kenapa takut? Kalian berdua ahli tingkat 9. Masih takut pada seorang pelayan rendahan dari rumah bordil? Bukan hanya dia, meski gurunya datang. Kami tetap bisa membunuh kalian semua. Baiklah, kalau begitu berikan dia satu dupa. Paduka. Karena dia keras kepala. Biarkan dia menyerah dengan sukarela. Kamu juga tambahkan kata-kata. Apa yang kamu bicarakan, cepat pergi. Tunggu sebentar, guru-guru mohon bantuannya. Kami akan naik untuk mencocokkan kata-kata, guru mohon bantuannya. Guru-guru mohon bantuannya. Pelan-pelan, kenapa terburu-buru? Bagaimana cara memainkannya? Kamu cepat keluarkan buku rahasia kekuatan tiruan yang aku berikan padamu. Lakukan sesuai dengan catatan di atasnya. Benar. Mengerti, ini adalah dialog baru. Paduka ini adalah kelalaian dari hamba. Tidak apa-apa, sebentar lagi. Di gedung bulan, tidak akan ada satupun orang yang hidup. Sekuat itu. Aku pergi. Kamu ngapain? Kamu tahu kekuatan tiruan. Jika berlatih bersama dengan wanita suci, tingkat latihanmu akan meningkat lebih cepat. Kita hanya punya waktu sebatang dupa cepat. Ini. Dulu ketika aku menikah dengan Kaisar Qi Utara, dia sudah tua renta, dia tidak pernah menyentuhku. Jadi aku masih perawan, bisa membantu. Aku tidak bermaksud begitu. Syuting saja cukup pinjam posisi. Kenapa benar-benar melepas? Kamu ngapain? Paduka Anda tidak bisa membantai gedung bulan. Lagi pula Pangeran Regent juga pemilik di sini. Kamu berani mengancamku dengan paman kaisarku. Aku tidak berani, hanya saja
Pangeran Regent biasanya kepada hamba. Sangat menyayangi aku juga takut. Paduka akan terkena masalah. Tenang saja keturunan kerajaan kami. Tidak akan saling membunuh, karena kalian rakyat jelata. Pangeran di bawah 1 orang di atas 10.000 orang. Kaisar sendiri menghormatinya Paduka. Benar-benar tidak takut. Kurang ajar. Kamu serius, kamu terlalu profesional. Kita sudah menjadi suami istri di masa depan. Tidak peduli di ujung dunia aku akan mengikuti suamiku. Oh iya, tolong suamiku segera turun. Dan basmi semua penjahat dari negara King. Kamu terlalu serius ya. Barusan kita tadi itu. Kalau sampai ada yang merekam karir aktingku hancur. Apa itu? Hebat, oke kalau kamu suka akting. Aku temani kamu akting tapi. Barusan memang lumayan enak. Ayo kita turun lawan musuh. Ayo. Aku sudah suruh orang beritahu Pangeran Wali yakin Pangeran. Segera sampai Yang Mulia, hati-hati. Kamu. Lehernya sudah dicuci belum? Bunuh dia. Tidak pakai tali kok bisa jatuh jauh, pasti kalian master kungfu. Tidak apa-apa kan guru-guru. Lumayan kalian berdua. Apa karena meremehkan lawan? Bangun, lanjutkan. Yuan Meng, kamu menyembunyikan ahli di gedung Yu, apa maksudmu? Aku lihat kamu pasti ingin bekerja sama dengan Pangeran Wali membunuhku. Tidak. Bunuh kamu. Cheng Feng marah sekali ya Paman. Kamu datang tunggu di lantai 2. Bagaimana bisa aku ingin membunuhmu? Kamu keponakanku. Semuanya gara-gara anak ini. Dia bohong, katamu punya pasukan banyak, mau memberontak. Aku setia pada Kaisar. Tuduhan memberontak. Aku tidak bisa tanggung. Aktor ini lumayan berkualitas. Menudi Kilyarga Karajan Hukumanya Mati Sembilan Generasi. Kamu tahu dosamu. Orang tua licik Diozhou dan Bingzhou. Kamu punya 100.000 pasukan pedangmu mengarah ke ibu kota. Dan para jenderal hanya patuh padamu. Semua ini kamu sembunyikan dari Kaisar. Lakukan. Paman jangan terhasut olehnya. Aku sejak kecil di ibu kota. Tidak pernah keluar, mana mungkin merekrut pasukan. Gubernur Youzhou Zhangqian. Gubernur Bingzhou Sungou, kalian berdua. Murid kesayanganmu. Kamu sebagai detektif terhebat di dinasti ini, menghidupi 2 provinsi pasti bukan hal sulit. Orang ini, bagaimana bisa mengetahui hal ini jika terbongkar? Aku akan gagal total Pangeran Kekaisaran. Orang ini selalu merusak keluarga Kekaisaran. Menurutmu apakah aku harus membunuhnya, Paman Kekaisaran? Kamu selalu membantu ayahku mengurus urusan negara. Punya hak untuk memutuskan hukuman mati tanpa persetujuan terlebih dahulu. Bisa menjaga martabat keluarga Kekaisaran kita hanya saja. Orang ini memiliki tenaga dalam yang kuat. Si Bian Fan Wujiu bertarung dengannya. Tidak bisa bertahan lebih dari 2 langkah takutnya. Lalu menurutmu siapa dia? Hong Gonggong, kabarnya dia adalah salah satu dari 4 master tersembunyi di istana. Dengan dia ada di sini. Dia pasti mati. Mengada-ada salah satu dari 4 master tersembunyi adalah Kaisar King kita. Mengapa aku bisa terbang? Suamiku, hati-hati. Suamiku, kamu tidak apa-apa kan? Peunus tua ini kekuatannya hanya selisih tipis dengan master besar. Dengan kekuatanmu sekarang kamu sama sekali tidak bisa melawannya. Kamu masih berpura-pura. Tulang rusuk patah bukan? Apa ini benar-benar syuting?
Direktur, aku tidak tahan lagi, cepat panggil 120. Semua orang yang hadir hari ini, tidak akan ada yang bisa keluar hidup-hidup dari gedung Yu. Bunuh mereka semua. Tolong. Mati sudah mati. Aku menembus waktu Li Chengfeng hari ini, Raja Regen benar-benar memberontak. Kamu juga akan mati di sini. Paman Kekaisaran bukan ayah kaisar aku. Aku sebenarnya anak haram, tidak punya hak mewarisi tahta. Kamu juga tidak punya anak, aku bersedia menjadi anakmu. Mulai hari ini kamu adalah ayah kaisarku, aku adalah putra mahkota. Aku bekerja sama denganmu di istana dunia, suatu hari nanti akan menjadi milik kita. Cepat bangkit. Pangeran Kekaisaran benar. Mereka semua mendengar percakapan kita. Tapi satu orang pun tidak boleh. Kita biarkan hidup. Bunuh mereka semua. Ayahmu juga difitnah oleh Raja Regen. API? Ayahmu seumur hidup menjadi pejabat yang jujur. Hanya karena melihat kejahatannya dia dikirim untuk menjadi tentara. Ternyata begitu, semua gaji ayahku digunakan untuk membantu korban bencana. Bagaimana mungkin dia mencuri bantuan bencana? Kalian semut kecil tahu apa? Lebih baik pergi ke neraka. Lapor ke Raja Yan. Kamu masih bisa bantu aku tingkatkan tenaga dalam. Sekarang aku sudah tidak perawan lagi. Tidak bisa bantu suamiku perawan. Bisa tingkatkan tenaga dalam. Aku bisa. Tapi sekarang aku tahu kita sudah tidak syuting lagi. Bagaimana aku bisa nodai kesucianmu hanya untuk bertahan hidup? Kamu melawan Li Chengfeng, demi aku kamu bilang. Takdir manusia harus dipegang sendiri, mati demi Tuan. Mati tanpa penyesalan. Tapi kalau dilakukan di sini, Wali Raja aku dan kekasihku. Masih ada rahasia yang ingin dibicarakan di lantai 2. Bolehkah kamu memberi kami waktu? Sungguh sepasang kekasih yang malang. Aku juga bukan orang yang kejam. Satu batang dupa, ayahanda jangan. Dia akan naik ke lantai 2, dan kekuatannya akan meningkat, ini tidak boleh. Yang mulia bercanda, kekuatan kami jauh berbeda. Walaupun dia latihan 10 tahun, lagi kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Pergilah satu batang dupa kemudian. Aku akan mengirim semua orang di sini ke neraka. kamu tunggu aku di tempat tidur. Aku latihan sampai sini seharusnya bisa melawan Kasim tua itu. Apa yang kamu lakukan, cepat lepas. Tolong, waktunya mepet. Sangat ajaib. Bisa latihan ganda. Itu yang menciptakan ini. Pasti orang tua yang mesum. Sebenarnya menurut logika, kita seharusnya nonton film dulu lalu makan. Tingkatkan hubungan. Tapi sekarang keadaan darurat nanti. Nanti aku mungkin akan kasar. Mohon dimaklumi. Semoga Tuan bisa menebusku nanti. Menikah dengan resmi. Sang Wen bersedia melayani Tuan seumur hidup. Tenang, aku bersumpah. Cepat, aku sudah siap. Kenapa lama sekali? Baru saja dengan aku sudah selesai. Ayahanda. Yuan Meng, biar aku main pergi. Cepat pergi. Tidak baik tenaga dalam yang kuat. Kasim tua ini tahu barang bagus. Energi dominan. Bukankah ini selir kekaisaran dari Qi Utara? Bagaimana kau tahu? Energi dominan ini adalah mahar yang kau kirimkan. Orang yang menjemputmu bilang kau hilang. Tak disangka kau bersembunyi di sini di gedung bulan.
Aku sebelumnya dipaksa menikah dengan Kaisar Qi Utara. Sekarang aku menikah dengan Kaisar Nankingmu. Apa aku hanya alat pernikahan kedua negara? Sebagai alat kerajaan kau seharusnya merasa terhormat. Banyak orang yang bermimpi mendapatkan kesempatan ini. Di istana ada 3.000 selir cantik. Siapa yang tidak ingin mendapatkan perhatian kaisar? Dan berusaha mati-matian. Siapa yang ingin berebut perhatian, biarlah mereka berebut. Aku tidak peduli jika seumur hidup tidak bisa bersama dengan orang yang kusukai. Apa bedanya dengan mayat hidup? Jika karena kau kedua negara ini berkonflik, kau akan menjadi penjahat abadi. Jangan serahkan nasib negara pada seorang wanita lemah. Kehancuran Xiangyou disalahkan pada Deji. Kehancuran Yu besar disalahkan pada Baozi. Kehancuran Tang besar disalahkan pada Yang Guifei. Para selir tidak mau menanggung beban kehancuran negara. Dinasti apa yang dia bicarakan? Hamba tua ini juga tidak pernah mendengarnya. Karena kalian para pengkhianat. Dunia ini menjadi tidak damai, aku hanyalah seorang aktor. Tapi aku juga tahu bahwa nasib dunia adalah tanggung jawab semua orang. Sejak aku datang ke sini, aku pasti akan menjalankan keadilan. Berhenti apa yang kau katakan. Aku agak mengerti. Kau tidak perlu mengerti, kau hanya perlu tahu. Hari ini kau akan mati di sini. Sombong masih bisa bertarung. Meski dia menguasai energi dominan dasarnya belum stabil. Hamba tua tadi lengah lihat aku bertarung lagi. Suami, hati-hati. Sangwen, ayahmu dikirim ke tentara. Nyawanya masih di tanganku. Mau bilang apa? Aku bisa menyelamatkan nyawanya. Aku bisa membantunya membela diri. Kau juga tidak perlu terus tinggal di gerumbulan ini. Dan melanjutkan sebagai Putri Sangshu. Apa syaratmu? Ambil pisau itu dari lantai. Lalu apa? Pat Ongtia. Tidak, dia adalah penyelamatku. Tampaknya ayah kandungmu tidak lebih penting dari pelayan biasa ini. Tidak aku. Kakakmu dan 2 adikmu juga diasingkan. Kamu pengecut licik. Aku menyuruhmu memilih bunuh dia. Keluargamu akan selamat, jika tidak, keluarga Sang akan punah. Jangan percaya dia, meskipun kamu membunuhnya. Dia tetap akan membunuh kita semua. Tidak ada tapi. Raja ini bicara satu kata pasti. Kamu bisa percaya padaku. Jangan percaya dia, cepat taruh pisau itu. Percayalah pada penilaianmu sendiri, aku bilang nasib manusia ada di tangan sendiri. Hidup. Benarkah bisa di tangan sendiri? Seperti aku bingung terlempar ke sini. Kukira aku pemeran utama drama pendek, siapa tahu. Juga hanya figuran, tapi aku selalu percaya. Nasibku ditentukan olehku, bukan oleh surga. Suamiku. Lihatlah, wanita cantik tidak bisa dipercaya. Ibumu tidak mengajarkan itu padamu. Kamu bagaimana? Sementara belum mati. Kamu fokuskan energi pada luka itu, hentikan dulu pendarahannya. Jangan sia-siakan energi, kalau tidak si Kasim tua itu bertindak, kita tetap akan mati. Di gedung Baoiwe ini, banyak ditambahkan wanita cantik. Hong Gonggong nanti bunuh semua pria dulu. Wanitanya simpan. Aku coba satu persatu. Siap, Putri Menteri. Selir Kaisar Qi. Kalau 2 high danger ini demikian bersama. Bayangkan saja sudah enak. Sepertinya Kaisar, kita belum pernah makan hidangan selezat ini. Raja Wali Negara Qing yang terhormat bisa mengucapkan kata-kata mesum dan hina seperti itu. Sungguh mempermalukan negara Qingmu. Aku bahkan bisa melakukan pemberontakan. Apalagi yang tidak berani ku katakan. Oh ya, ada kabar kalau kalian berdua masih perawan. Sensual. Jangan bermimpi mereka berdua adalah wanita saya. Apa kamu sudah hongsi siang mereka berdua? Lau Niu Ada di sini. Hancurkan dia menjadi potongan-potongan kecil. Patuh. Saya akan membantu Anda. Tuanku,
Saya telah hijab sembunyi-sembunyi di samping Anda selama bertahun-tahun. Anda bahkan membandingkan nyawa saya dengan tikus. Siapapun bisa duduk di atas dunia ini. Kita semua hanya pemain sandiwara, hanya Zuo Shisan. Dia punya kata-kata yang bagus, nasib manusia harus dipegang di tangan sendiri. Saya tidak bisa mati di sini. Akhirnya saya berhasil pewa. Tuanku suami. Pangeran. Malam ini di Gedung Bulan benar-benar ramai. Terima kasih Yuan, pemilik saya, tidak perlu repot-repot melakukannya sendiri. Anda juga ingin membunuh Pangeran Bupati? Benar, Yang Mulia sudah tahu dia punya niat memberontak. Saya pura-pura dibujuk Olena. Menunggu hari ini. Lalu bukankah saya? Berkat Yang Mulia saya tidak perlu mati. Mati tetap harus mati. Mengapa? Anggota kerajaan memberontak ini skandal besar. Yang tahu hal ini tidak boleh ada yang selamat. Ini benar-benar awal yang mengerikan. Tingkat kesulitan langsung membuat saya kewalahan. Ternyata di mata Anda para bangsawan hidup kami sama seperti semut. Yuan, pemilik dengan identitas asli Anda, seharusnya sudah mati 20 tahun yang lalu, bisa hidup sampai hari ini. Sedang merupakan rahmat besar dari Kerajaan. Bagaimana Anda tahu identitas saya? Di bawah langit ini tidak ada tanah yang bukan milik raja. Apapun yang terjadi tidak bisa disembunyikan dari Yang Mulia. Tidak benar, di naskah tidak ada kata ini. Apakah melintasi kekacauan waktu? Saya tidak punya kekuatan meramal masa depan. Apa yang Anda bicarakan dengan kacau balau itu? Membunuhmu, energi dominasi akan menjadi milikku. Cepat. Saya akan menjadi kepala dari 4 master besar. Anda tidak bisa melatih energi dominasi. Saya memiliki dasar kekuatan batin yang kuat menguasai keahlian dari 100 aliran. Apa yang tidak bisa saya latih? Saya bilang Anda tidak bisa, Anda tidak bisa, Anda tidak punya ambang batas. Ini masih ada kamu, aku akan menggunakan hukuman paling kejam padamu. Aku tidak takut kamu akan memberitahuku tentang kekuatan hegemonik. Orang ini kenapa begitu kasar? Kamu bisa langsung tanya padaku. Aku akan memberitahumu. Kamu memang tahu diri, cepat katakan. Harus ganda latihan. Bahkan 3 latihan, 4 latihan, 10 latihan, 100 latihan. Aku masuk istana pada usia 8 tahun meskipun mendapat kasih sayang kaisar. Menempati posisi tinggi, tapi aku tahu. Apa itu kekuasaan? Bagiku tidak ada artinya, karena aku tidak punya anak. Jadi aku hanya bisa mendalami ilmu bela diri. Ketika aku mati, setidaknya masih ada ilmu bela diri yang bisa menemani tidurku yang panjang. Tujuanku adalah berdiri di puncak ilmu bela diri. Aku dan master besar hanya terpisah 1 langkah. Perbedaannya hanya pada kekuatan hegemonik, menguasai kekuatan hegemonik. Akan seperti harimau yang mendapat sayap. 4 master besar tidak akan lagi menjadi lawanku. Kamu tidak tahu apa itu ganda latihan. Bukan hanya latihan, selama 2 tahun aku tidak takut. Kamu dengan IQ seperti ini, sebentar lagi akan mengucapkan selamat tinggal pada sepeda. Sepeda, apalagi senjata hebat itu. Ganda latihan berarti harus dengan lawan jenis. Berhubungan. Cepat katakan bagaimana berhubungan. Sebenarnya tidak sulit, tapi Kamu. Maksudmu harus bersama wanita. baru bisa menguasai mantra kekuatan hegemonik. Dan ada yang lebih ketat lagi. Harus perawan kamu. Pada dasarnya sudah tidak bisa latihan. Aku tidak bisa, aku tidak punya, aku bukan pria. Meskipun kamu tidak bisa menguasai kekuatan hegemonik, Kamu tidak bisa menjadi master besar, aku tahu di dunia kalian. Semua orang tidak tahu, semua orang hanya bisa mengingat yang pertama. Kamu sudah sampai di baris kelima. Aku perkirakan hanya mengucapkan selamat tinggal pada puncak ilmu bela diri. Aku tidak akan pernah menjadi master besar dalam hidupku. apa sebenarnya yang aku cari? Jangan buru-buru, kamu bisa. Memancing, menikmati bulan, kalau tidak bisa kamu masih bisa menyulam. Dongfang Bubai sulamannya sangat bagus. Aku seorang petarung, bagaimana mungkin? Melakukan pekerjaan perempuan. Masih meremehkan perempuan di dunia kami. Semua orang tahu, semua orang hanya bisa mengingat yang pertama. Wanita bisa mengisi separuh langit. Mereka juga bisa melahirkan dan membesarkan anak. Apakah kamu bisa? Aku bukan pria. Sekarang aku bahkan bukan wanita lagi. Tubuh dan kulit kita adalah pemberian orang tua. Tidak perlu jadi Kasim, kamu bisa jadi driver ojek online. Jadi figuran atau kurir makanan juga bisa. Aku harus bagaimana? Aku punya satu cara, aku akan memberimu satu tiket restart hidup. Di mana tiketnya? Rentangkan tanganmu, kumpulkan energi. Di atas telapak tangan lalu dengan kuat. Tepuk ke dahimu seperti ini. Kamu akan membuka pintu dunia baru. Suami-suami, kenapa kamu? Terkena bagian vital.
Jangan bodoh, tidak akan ada masalah. Bisakah aku kembali? Aku tidak ingin mati. Aku tidak rela. Apakah karakter pendukung benar-benar tidak bisa bertahan sampai episode terakhir? Aku sudah bilang kemanapun kamu pergi, ujung dunia sekalipun, aku akan mengikutimu. Tuan aku membalas budi dengan kejahatan pantas mati. Jika kamu mati, aku akan mengikutimu, tidak akan hidup sendiri. Cepat bangun. Kalau masih banyak bicara, nyawanya tidak akan selamat. Aku sudah melindungi jantungmu, menghentikan pendarahan sekarang. Aku akan menyembuhkan lukamu. Sekeren itu. Kalau bukan karena kamu punya energi yang kuat, ayahku datang pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tampaknya aku tidak ditakdirkan untuk mati. Dunia ini. Pasti masih ada misi yang belum kuselesaikan. Keluarlah kalian semua. Kalian semua bebas, yang mau tinggal silakan tinggal. Yang mau pergi silakan pergi. Masih apa mandornya? Bosnya sudah mati. Kamu begitu hebat, kamu saja yang jadi mandor. Aku seorang pria, bagaimana bisa jadi mandor rumah bordil? Mandor, jangan usir kami. Dia mandornya. Mandor, jangan usir kami. Bukan mau mengusir kalian, maksudku kalian semua bebas. Yang mau pergi silakan pergi. Kami sudah diusir dari rumah atau keluarga kami hancur. Mana ada tempat lagi ya tinggal di Baoyuelou. Masih ada makanan, kalau pergi bukankah akan mati kelaparan? Kalian cari saja pekerjaan apapun. Berbisnis atau semacamnya. Dan kita semua adalah orang rendahan kecuali ada yang menebus kita. Kalau tidak, meski kita keluar dari gedung bulan, itu tetap melanggar hukum Daking. Berapa uang yang diperlukan untuk menebus kalian? Untuk menebus semuanya setidaknya butuh 10.000 tael. 10.000 tael. Kalau diubah ke mata uang RMB berapa ya? Tuan, meski kami ditebus mungkin kami tetap akan mati. Kenapa bukannya orang jahat itu sudah mati semua? Justru karena mereka mati, lebih baik mereka tidak mati. Seorang pangeran wali, seorang kepala istana mati di gedung bulan. Kami akan dikejar tanpa henti oleh istana. Dia benar, dan ada aku, mantan permaisuri Ki Utara yang buron. Mereka juga tidak akan melepaskanku. Aku juga tidak lebih baik. Keturunan tabib ajaib keluarga kami melakukan dosa yang pantas dihukum 9 generasi lari ke ujung dunia. Tetap akan mati. Untuk urusan sekarang ada aku. Gedung bulan sangat aman. Kamu pikir dengan menguasai energi dominan kamu benar-benar tak terkalahkan? Tidak, pemeran utama wanita di drama ini belum muncul. Pemeran utama wanita. Datang. Urusan di sini serahkan padaku. Zuo Shisan menembak mati Pangeran Wali, menghentikan kekacauan di istana, meraih prestasi besar. Kepala istana Hong Sis yang tidak mampu melawan Pangeran Wali, mati di tangan pemberontak. Dimakamkan dengan upacara bangsawan kelas 1. Orang-orang lain di gedung bulan tidak tahu apa-apa. Bebas dari hukuman. Rakyat biasa Zuo Shisan menghadap Putri. Kamu mengenalku? Dan aku juga tahu Putri. Mengendalikan kekayaan istana uang di seluruh negeri. Diatur oleh Putri Zhang, bahkan urusan penting istana. Kaisar juga harus berdiskusi denganmu. Siapa yang membuatmu? Putri kandung Ibu Suri. Ternyata kamu tidak hanya pandai menulis puisi, bahkan rahasia istana. Kamu tahu semuanya. Terlalu memuji Putri. Datang? Kamu tidak takut? Mengetahui hal-hal ini, aku akan membunuhmu. Dengan kondisiku sekarang, ditambah Yan Xiaoi yang bersembunyi di kegelapan, kamu memang bisa membunuhku, tapi kamu tidak akan melakukannya. Kamu bahkan menemukan Yan Xiaoi. Satu-satunya ahli panah kelas 9 saat ini, tapi ingin menyembunyikan dariku tidak mungkin. Lumayan menarik, coba katakan. Mengapa aku tidak bisa membunuhmu? Karena dalam 1 jam, kamu akan jatuh cinta. Berani sekali berani menggoda aku. Gombal apa, pria lajang wanita belum menikah? Ini bukan menggoda memang. Ada sesuatu, butuh bantuanmu. Apa itu? Pinjamkan aku 10.000 tael. Putri tidak tanya untuk apa aku pinjam uang.
Mengapa harus tanya, aku hanya menonton drama. Mari lihat apa lagi yang akan kamu lakukan. Menger pergi. Ambil semua kontrak jual beli mereka. Kamu memanggilku apa? Tidak penting, cepat pergi, bagaimanapun kamu akan jadi istriku. Cepat pergi. Tindakanmu hari ini tidak takut. Konsekuensinya. Tidak pernah terpikir karena aku tahu. Kamu pasti akan membantuku. Kamu bisa meramal masa depan. Tidak juga, tapi aku tahu. Meskipun ada beberapa perubahan, tapi alur ceritanya tetap sama hanya saja. Peran utama berpindah dariku. Sepertinya aku sukses mencuri peran. Tidak tahu apa yang dibicarakan. Tidak mengerti juga tidak apa. Bagaimanapun aku akan jadi suamimu. Apa kalian tidak ingin? Aku terus latih Qi untuk melindungi Bao Yuelo. Apa Putri Zhang juga? Di skenario kita selain 7 wanita selain Yuan Meng. Istri-istriku yang lain masih perawan. 7. Mengapa perkataannya? Aku sama sekali tidak mengerti. Tapi rasanya dia agak tampan. Ini semua kontrak jual belinya. Uang ini belum tahu akan diberikan ke siapa. Untuk kontrak jual beli ini. Mulai sekarang tidak ada lagi kelas di Bao Yuelo. Semua orang setara. Setara? Kata-kata yang unik ya. Ambil saja uang perak ini. Kalian kebanyakan masih perawan. Pulanglah dan carilah jodoh yang baik, ayo cepat. Semuanya ada. Terima kasih Tuan Muda. Kamu begitu saja memberikan uang yang kuberikan padamu kepada mereka. Anggap saja aku meminjamnya, nanti aku kembalikan, tapi yang mulia. Kamu harus pergi, aku mau naik untuk istirahat. Pemilik penginapan. Kenapa kalian semua kembali lagi? Pemilik penginapan bilang nasib harus dipegang sendiri. Tidak ada lagi status budak, kita bebas. Kita bisa pergi kemana saja kita mau. Ini juga yang dikatakan pemilik penginapan. Pemilik penginapan, Anda menyelamatkan nyawa kami, memberi kami kebebasan. Dengan pemilik penginapan seperti Anda, kemana lagi kami harus pergi? Tidak ada yang lebih baik daripada tinggal di gedung bulan ini, benar. Lagi pula jika kami semua pergi gedung bulan ini, bukankah akan tutup selamanya? Anda baru saja menjadi pemilik penginapan. Kami harus memberikan dukungan untuk Anda. Tapi, gedung bulan ini sekarang tempat yang berbahaya, tidak aman. Kami sudah mati sekali, apalagi yang harus ditakuti. Di mana pemilik penginapan berada, di situ kami berada. Benar-benar merasa begitu. Benar-benar. Baik, mulai sekarang gedung bulan akan berganti nama menjadi Hotel Damai. Ya, Hotel Damai bagus. Siapapun yang bermasalah dengan siapapun, asal datang ke Hotel Damai kami, aku akan melindunginya. Hotel Damai. Dialog ini seru. Semua orang mulai sekarang. Setiap orang harus belajar Qi dominasi. Tidak peduli dia bermasalah dengan siapa, asal datang ke Hotel Damai. Aku akan menjamin keselamatannya. Kami punya 3 aturan. Tidak mengambil harta yang tidak halal, tidak menindas wanita dan anak-anak. Tidak meninggalkan penindasan rakyat. Hidup perdamaian. Pesan dari Kaisar. Pesan dari Kaisar keturunan kerajaan. Dilarang memasuki rumah bordil, segera kembali ke istana. Perkara sebelumnya tidak akan ditindaklanjuti. Demikian titah. Saudari menerima titah. Yang Mulia Kaisar sangat marah. Memerintahkan Yang Mulia kembali ke istana, segera menghadap Kaisar. Baik. Li Chengfeng. Bibi. Lupa kamu masih ada di sini. Pikirkanlah, ini semua gara-gara kamu. Bagaimana menyelesaikannya? Langsung bunuh saja mereka semua. Mereka semua rakyat daging anak haram. Siapa yang berani memberimu keberanian? Benar pemeran utama pria dimainkan seperti ini. Bibi, bagaimana menurutmu? Masalah kecil saja tidak bisa kamu tangani, apa harus aku ajari? Aku juga pertama kali ini. Aku juga tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Kuhukum kamu di sini memeluk tidak hotel perdamaian. Jadi pekerja kasar tinggal di sini. Layani pamanmu dengan baik.
Kalau ada satu helai rambutnya yang rusak, aku akan memotong-motongmu dan membuat sup. Tapi aku seorang pangeran, bagaimana bisa jadi pekerja kasar? Wei Zongxian, Hebat di sini. bunuh dia. Baik aku lakukan. Tidak bisa juga tidak bisa. Aku akan kembali mencarimu pergi. Li Chengfeng bersihkan semua mayat ini. Aku. Yang Mulia Putri, Aku ini takut. cepatlah. Jangan bersuara. Hong Gonggong, kamu tidak mati. Sepanjang hidupku di istana menemani raja seperti menemani harimau. Seperti berjalan di atas es tipis dengan beberapa kalimatmu. Ingin menipuku untuk bunuh diri. Hong Gonggong, kita berdua tidak ada denda masa lalu maupun sekarang, dan kita masih satu kampung, tidak perlu. Berikan padaku kitab rahasia, Ki Badao. Barang itu tidak bisa kamu latih. Kamu tahu tidak apa itu teknik Suoyang? Tidak pernah dengar, tapi namanya saja sudah terdengar hebat. Aku orang dari sekte Honglian, sejak umur 8, aku menggunakan teknik Suoyang. Pura-pura dikebiri menyamar di istana, sebagai mata-mata. Jadi Ki Badao aku bisa latih. Itu aku tahu, tentu saja aku tahu. Baru saja di bawah panggung hanya berakting denganmu. Kamu tahu. Kamu begini, lihat bahu kiriku. Kamu mau main apa? Lihat saja, ada kejutan. Kamu juga anggota Honglian Jiaoya. Menger tato bahuku sesuai gambar ini. Menurut alur cerita sekarang, seharusnya ada orang di kamar yang menunggu untuk membunuhku. Tato ini akan menyelesaikan semuanya. Benar, aku adalah ketua King Mutang. Zuo Shisan. Apa? Kamu ketua? Siswa Honglian Jiao, Hong Xisiang menghormati ketua. Kita satu tim, tidak usah sungkan. Kenapa aku tidak pernah mendengar tentangmu di organisasi? Tidak pernah dengar. Aku tanya, sudah berapa lama kamu keluar? Aku masuk istana pada usia 13 tahun, sejak itu, tidak ada kesempatan. Kembali ke organisasi sekarang sudah lebih dari 20 tahun. Itu benar, aku baru berusia 20-an tahun. Dari mana kamu bisa mengenalku? Baru 20-an tahun sudah jadi ketua. Sungguh membuatku malu. Jangan bilang begitu, Hong Gonggong. Kamu sudah bersembunyi di luar selama ini. Ketika kamu kembali ke organisasi, kamu akan menjadi wakil ketua. Banyak. Terima kasih atas promosinya ketua. Bagaimana kabar pemimpin kita belakangan ini? Pemimpin? Iya, kamu berada di posisi tinggi. Pasti kamu kenal pemimpin kan? Tidak ada bagian ini di skrip. Kamu bilang apa? Pemimpin, iya pemimpin. Kita ini. Kamu bahkan tidak kenal pemimpin, pasti kamu orang yang menyusup ke organisasi kita. Aku akan membunuhmu. Sudah tua masih saja ceroboh. Pemimpin itu Cheng Jinan. Pemimpin akan abadi. Aku bilang penulis skrip ini tidak punya bakat. Bahkan memasukkan Cheng Jinan dari Tian Di Hui tebakan yang tepat. Senior Hong sejujurnya pemimpin kita. Sudah mengumpulkan 100.000 pasukan di selatan. Untuk apa? Agar suatu hari bisa menang dalam ekspedisi utara. Kita punya 100.000 anggota. Kaisar Suci Honglian lindungi, Honglian Jiao. Menumbangkan daging sudah di depan mata. Bagus sekali. Hong Gonggong, saat itu kita berdua. Bekerja sama dari dalam dan luar, tidak ada yang mustahil. Dengar-dengar katanya si ketua udah jadi salah satu dari 4 pendekar besar. Pedang 4 arahnya udah level dewa-dewi. Gak ada yang bisa ngalahin dia. Wajarlah. Hong Gonggong, gini aja. Lo balik nanti ajarin gue ilmu meremukan tulang itu. Gue tertarik banget. Gak ada masalah. Bawahan ini akan mengajarkan semua yang dimiliki. Ngomong-ngomong, lo punya token atau apa gitu? Kasih ke gue. Ini token satu-satunya bukti identitas gue. Kalau dikasih ke lo, gue gimana mau lapor ke atas? Ayo sini lihat-lihat. Apa ini? Itu punya lo, udah kadaluarsa, itu generasi kedua.
Yang terbaru. Terima kasih ketua bawahan ini, takkan pernah lupa. Tato lo itu. Nanti gue suruh orang benerin. Oke, Kejaksaan sedang bertugas. Cepetan pergi. ketua lo ngapain? Yuk pergi. Kepala kejaksaan aja datang sendiri. Kenapa juga naik kursi roda? Ini kan Chen Pingping, imitasi yang jelek. Chen Pingping siapa? Gak ada apa-apa. Kepala Chen cari gue ada apa? Lo ngapain sih? Si Plaiba. Di naskah King Guo juga gak ada adegan ini. Dulu lo bilang mau pergi ke ibu kota buat ujian. Kalau lulus lo janji bakal panggil tabib terbaik. Untuk sembuhkan kaki gue tapi setelah pergi. 5 tahun gak ada kabar lo tahu gak gue hidup gimana selama 5 tahun ini? Aduh, Dialognya si Nick Chung keluar nih. 5 tahun ini hidup susah gue gak enak ketemu lo. Karakter figuran ini kok dramatis banget sih. kalau bukan karena lo bikin rusuh di Bao Yue Lo malam ini. Sampai ibu kota gempar. Gue gak tahu lo ada di ibu kota. Gue nanya ya lo ini. Badan lo banyak banget masalahnya. Hidup susah gini gimana lo bisa jadi? Kepala kejaksaan? Gue ini anak yang hilang dari kepala kejaksaan sebelumnya. Aku sudah diakui kembali. Paham inspektorat juga sistem turun-temurun. Aku naik jabatan sendiri langkah demi langkah. Paling benci dibilang anak pejabat. Baiklah, baiklah. Pertama ada kekuatan Ki Utara dari Permaisuri Ki Utara sebagai pendukungku. Menunggu ayah Sangwen direhabilitasi lalu ada Kementerian Keuangan yang mendukungku. Kemudian ada kekuatan keuangan dari perbendaharaan dalam yang diberikan Putri Zhang padaku. Sekarang ada kekuatan inspektorat yang mendekatiku. Maka menguasai kerajaan King bukanlah hal yang mustahil. Pengkhianat, aku akan membunuhmu. Kenapa kamu tidak mencariku? 5 tahun ini aku yang mengkhianatimu. Jika membunuhku bisa membuatmu tenang sedikit. Kenapa kamu tidak mencariku? Aku sudah mencarimu. Aku pernah ke desa Niu, tapi sudah kosong. Penduduk desa juga tidak tahu kemana kamu pergi, aku tidak bisa menemukanmu. Ini salahku inspektorat. Untuk menghapus semua jejakku. Memblokir semua informasi tentangku. 5 tahun. Kamu tahu bagaimana aku hidup selama 5 tahun ini. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Setiap hari memikirkanmu. Setiap hari mencarimu, tapi tidak bisa menemukanmu. Kakak Shisan ini salahku. Adik Yuan status kita berbeda. Mungkin sulit untuk melanjutkan hubungan kita. Tidak seperti itu. Inspektorat mengawasi semua pejabat. Ada ribuan orang berbakat dari bagian 1 sampai 6. Jangkauannya luas, dasar yang kokoh. Tidak ada yang bisa menggoyahkan kaisar tidak mengizinkan kita bersama. Aku akan membunuh kaisar jika dunia tidak mengizinkan kita bersama. Aku akan membunuh semua orang di dunia. Adik Yuan, kenapa kamu bisa bicara seperti ini? Aku hanya orang biasa, tidak ada apa-apanya. Tidak layak. Tidak, Kakak Shisan. Untukmu apapun layak dilakukan. Kalau begitu, berikan aku posisi kepala inspektorat. Aku tahu ini sulit. Tapi tidak sulit. Kita tidak memiliki ikatan pernikahan. Posisi direktur sulit untuk diberikan padamu. Masih bilang ini bukan sistem turun-temurun. Kalau tidak, tolong bantu aku berdiri dulu. Kakiku ini benar-benar tidak berguna. Kalau dulu aku tidak punya penyakit kaki ini, mungkin kita sudah lama menikah. Sayangnya, hanya keturunan Zengtong dari dokter ajaib yang bisa menyembuhkan kakiku. Saat itu di perjalanan menuntut ilmu, aku berguru pada seorang dewa pengobatan. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakit kakimu. Benarkah Kak Shisan? Tentu saja aku tidak akan membohongimu, ayo. Aku akan mengangkatmu ke tempat tidur, aku pasti bisa menyembuhkan. Ayo pegang aku. Aku sangat lembut. Mengapa harus menutup mata? Yuan jujur saja. Wasiat guruku adalah tidak membiarkan siapapun melihat ilmu pengobatannya, meskipun kita sudah bertunangan.
Tapi aku tidak ingin melanggar janji guruku Tapi Yuan. Kalau kamu keberatan tidak apa-apa. Lagi pula guru sudah tiada. Tidak Kak Shisan. Janji dengan guru harus dijaga. Aku akan menutup mataku sendiri. Aku akan mengambil obatnya. Menger, ikut aku. Kamu ngapain? Ada urusan mendesak. Urusan mendesak apapun tidak boleh tidak mengetuk pintu. Setelah membantu mengobati seseorang, aku bisa membebaskan hukuman mati keluarga Zeng. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan itu? Dosa keluargaku dijatuhkan oleh Dirjen Chen sendiri. Tidak percaya, lihat ini apa. Plakat pinggang Dirjen. Kamu sebenarnya siapa? Identitasku sangat misterius. Cepat bantu aku mengobati seseorang. Kalau berhasil urusan keluargamu akan kuselesaikan. Ayo pergi. Di sana. Kak Shisan, kamu sudah kembali ini. Beberapa hari ini kena flu. Tenggorokan tidak nyaman. Cepat obati. Adik Yuaner, sebentar lagi selesai ya. Sudah bertemu dengannya. Mengapa tidak membunuhnya? Malah menyebarkan kabar palsu bahwa dia berjasa. Niat sebenarnya Pangeran Regensi Mazhao sudah diketahui semua orang. Zuo Shisan membunuhnya itu seharusnya dianggap sebagai jasa besar. Saya sering mengajarkanmu. Melakukan sesuatu harus sampai ke akar-akarnya. Anak keturunan kerajaan. Bagaimana bisa lemah hati? Saya melihat wajahnya, saya tidak tega. Sudah-sudah, kamu pergi saja. Saya yang akan menangani ini. Ini, Turunlah. adikmu pamit. Naskah ini ada bug. Kenapa ada saya yang datang lagi? Kamu tidak mati. Tahta saya tidak aman. Yuaner sudah nyaman. Kak Shisan sudah selesai. Sebenarnya saya rasa Ki yang kuat bisa lebih maju lagi. Sudah ada perasaan, bagian bawah tubuh sudah ada perasaan. Benarkah? Kak Shisan, kaki saya sudah bisa bergerak. Kamu terlalu heboh. Barusan kamu dan saya itu. Juga untuk menyembuhkan kaki saya. Tentu itu langkah yang sangat penting. Tapi, sebelum kamu dan saya itu, kaki saya sudah ada perasaan. Mungkin karena saat saya itu, saya membuka aliran darahmu. Kaki saya hanya Kak Shisan yang bisa menyembuhkan. Kalau orang lain lebih baik. Saya lumpuh selamanya daripada dia menyentuh saya. Mungkin ini sudah takdir. Takdir. Juga jodoh? Bisakah kamu bantu saya? Kita sudah seperti suami istri. Masih bicara bantuan apa? Kamu langsung bilang saja. Mungkin dulu yang mengajar saya ilmu pengobatan adalah keturunan dokter ajaib. Kalau begitu, yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit kakimu itu berarti takdir. Bisakah kamu membatalkan perintah eksekusi keluarga Zeng? Ini sudah masalah lama. Ayolah, baiklah. Baiklah, serahkan padaku. Bagaimana kalau malam ini kamu tidak pergi? Suamiku, aku pergi bekerja.
Yang bilang tidak mau adalah kamu. Yang tidak puas juga kamu memang benar. Hanya sapi yang mati lelah. Tidak ada ladang yang rusak karena dibajak. Wen. Kamu sedang apa? Mengapa kamu menyelamatkanku? Biarkan aku mati saja. Kamu melakukan hal bodoh untung aku datang tepat waktu. Aku tidak hanya tidak menyelamatkan keluargaku tapi hampir membunuhmu. Orang sepertiku apa gunanya hidup di dunia ini? Lihat aku sekarang hidup dengan baik. Dan dalam situasi seperti itu jika itu aku juga tidak tahu harus memilih apa. Jangan lagi membujukku, biarkan aku mati. Aku tidak punya muka untuk hidup di dunia ini. Apa maksudmu Tuan, bukankah kita sudah menjadi suami istri? Tapi aku hampir membunuh kekasihku sendiri. Yang membunuhku bukan kamu. Tapi dunia yang tidak adil ini, pikirkan keluargamu. Apakah kamu tidak ingin membela mereka? Apa gunanya kamu mati? Lebih baik kita bersama-sama menggulingkan masyarakat feodal ini dan memberikan keadilan untuk semua orang. Dan bukankah kamu pernah bilang mau mengikutiku seumur hidup? Aku mau. Aku pasti akan memberikan keadilan untuk keluarga Sang. Ada apa? Menger, kamu sedang apa? Nama asliku adalah Zeng Meng. Putri dari dokter ahli Zeng Tong. 20 tahun lalu ayahku dipanggil ke istana untuk mengobati selir kekasih Kaisar Ye Qinmi. Ibuku. Ayahku saat itu langsung tahu penyakit Ye Qinmi adalah akibat mengonsumsi racun kronis. Jadi dia menebak di istana. Ada orang yang tidak ingin Ye Qinmi hidup tapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Ibuku dibunuh. Jangan menyela, dengarkan sampai selesai. Saat itu ayahku membuat obat. Langsung diberikan kepada Kaisar. Ingin agar Kaisar yang memutuskan hidup mati Ye Qinmi beberapa hari kemudian. Berita kematian Ye Qinmi datang disusul oleh keluarga kami akan dihukum mati seluruhnya. Kaisar mengumumkan ke seluruh negeri bahwa obat ayahku membunuh Ye Qinmi, padahal ayahku pernah berkata, obat yang dia buat akan menyembuhkan Ye Qinmi dalam 3-5 hari. Dan membuatnya sembuh total. Apakah kamu mengerti? Seberapa bodohnya aku tetap mengerti. Ayahku ingin membunuh ibuku. Saat itu yang memimpin penyerbuan adalah Menteri Pertahanan Zhan Shaozhan. Dia sangat dekat dengan ayahku, dan diam-diam menyelamatkanku yang masih kecil dari rumah. Aku beruntung bisa selamat kemudian. Ayah angkatku mengangkatku sebagai anaknya. Dia memperlakukan aku seperti anak kandungnya sendiri. Tapi ketika aku berusia 15 tahun, ayah angkatku juga meninggal. Untuk membalas budi aku menjual diri untuk menguburkannya. Dan dipilih oleh Pangeran Regent, dia membawaku ke Gedung Bulan. Untuk bertahan hidup. Aku berusaha keras untuk menyenangkan Pangeran Regent setiap hari, agar suatu hari nanti selagi aku masih hidup, aku bisa membersihkan nama ayahku dan memulihkan kehormatan keluarga kami. Sekarang aku tidak perlu lagi hidup dalam kegelapan jika Tuan tidak keberatan. Aku ingin melayani Tuan seumur hidup. Menjadi dokter pribadi Tuan. Menurut skenario ini, Ye Qinmi juga seperti aku, seorang penjelajah waktu. Dia takut Ye Qinmi mengancam posisinya. Jadi dia meracuninya dan menghabisi seluruh keluarga Zeng. Siapa sebenarnya orang ini begitu kejamnya? Sangat jahat. Baru saja Biro Pengawas mengirimkan dokumen. Membebaskan keluarga kami dari hukuman mati dan membersihkan nama kami. Tuan telah menepati janjinya padaku. Jika Tuan tidak keberatan, tolong terima aku sebagai istrimu. Ayahmu memang tidak bersalah, tidak perlu. Apakah Tuan keberatan karena aku tidak bisa memberikan keperawananku untuk membantu Tuan dalam latihan Qi? Aku tidak sekuno itu dan Nyonya Yuan Meng. Kamu masih cantik kok. Maka tolong Tuan terima aku sebagai istrimu. Aku ahli dalam pengobatan. Pastinya bisa membantu Tuan. Baiklah, malam ini aku akan memberimu malam pertama. Terima kasih atas kebaikan Tuan. Mengapa masih memanggilku Tuan? Suamiku, Tuanku, Anda sangat berkuasa. Saya mohon tolong bantu, saya tolong balas dendam untuk ibuku. Apa yang kamu bicarakan? Tahukah kamu siapa yang kamu hadapi? Itu ayahmu. Tidak perlu bicara tentang begitu banyak pasukan Daking. Dengan kekuatannya sebagai kepala ahli besar, saya juga tidak bisa mengalahkannya. Tuanku, jika Anda tidak keberatan. Saya bersedia menggagap, Anda sebagai ayah angkat, mari kita rangkaikan strategi besar C7. Kamu pikir kamu adalah lubu? Kemarin kamu baru saja membunuh satu ayah, kamu masih mau menganggap saya sebagai tuan. Pergi mainlah di sana. Perintah ayah angkat. Jiang Yunjie. Putri Zhang jika dihitung.
Saya akan memiliki 5 istri, tinggal 2 lagi untuk mencapai 7 istri. Sudah cukup bubar. Ayo Menger, cepat bangun. Zaman dulu ada manfaatnya. Untuk manajemen waktu. Tubuh ini agak tidak tahan. Menger, apakah kamu punya salep untuk memperkuat tubuh? Ada resep rahasia turun-temurun namanya tombak Raja Perkasa. Ini bagus, namanya saja sudah terdengar hebat. Tapi suamiku bisakah? Jangan digunakan pada saya. Saya takut tidak tahan. Apa yang kamu bicarakan, bisakah kamu makan sendiri? Ini bisa kamu gunakan, dia juga bisa. Semua saudari di Hotel Perdamaian bisa menggunakannya. Semua saudari di seluruh dunia bisa menggunakannya. Baiklah. Efek obat ini terlalu kuat. Sekarang bahkan melihat lemari pun terlihat cantik. Malam ini kamar mana yang akan saya kunjungi? Putri, Suara kecil kamu ingin semua orang tahu. bukan kamu tidak lewat pintu, kenapa lewat jendela? Semua orang harus tahu. Saya Liun Rui akan pergi ke rumah bordil untuk bertemu kekasih rahasia. Kekasih apa? Saya tidak seaneh kamu. Bukankah kamu bilang siang tadi? Berikan saya waktu sebatang dupa untuk membuat saya jatuh cinta padamu. Kamu berhasil mulai hari ini. Kamu adalah milik saya. Berlutut. Apa yang kamu bicarakan? Bukan kamu keluar bermain. Kenapa kamu masih membawa Yan Xiaoi? Siapa yang bilang hanya Yan Xiaoi? Menunduk berlutut ke sini. Anjing kecilku, hari ini aku akan menyiksamu dengan baik. Bukan, selera kamu terlalu ekstrim. Apa sih ekstremnya? Di sini, Kamu gila ya? jangan banyak bicara. Apa yang terjadi dengan bos? Mungkin sedang latihan. Pelan-pelan kamu berhenti. Aku tidak main lagi denganmu. Kamu berhenti. Kenapa selalu tidak beruntung senjata andalanku ini? Tajam. Kamulah yang aku cari, Putri. Sudah tidak main lagi. Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Kamu anggap apa ini hotel perdamaianku? Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Apa yang terjadi di atas ramai sekali. Jangan dengarkan yang tidak pantas. Selesai. Obatnya terlalu kuat gedung bulan ini. Tidak akan pernah tenang lagi. Apa yang terjadi di atas? Nona, sebentar lagi kamu akan tahu. Putri menger-menger Zhang. Dia pingsan, cepat selamatkan dia. Lagi-lagi aku yang harus membereskan masalahmu. Tidak perlu sampai mempertaruhkan nyawa. Orang dari keluarga militer akhirnya datang, cepat selamatkan. Menger, cepat obati lukanya. Tolong, aku hanya sendiri. Mana yang harus diselamatkan dulu? Itu yang di atas sudah syok lebih parah. Kamu selamatkan dia dulu. Pria brengsek. Kalian berdua bantu hentikan pendarahannya. Suamiku, dia sudah tidur 2 jam. Sampai kapan kamu akan memeluknya? Jangan menyela. Aku di mana? Hotel Perdamaian. Sedang mencari ini. Berikan padaku. Jangan tidak tahu terima kasih kalau bukan suamiku yang menyelamatkanmu. Mungkin kamu sudah mati kehabisan darah.
Terima kasih sudah menyelamatkanku, aku harus pergi. Tunggu sebentar, sekarang Yang Mulia sedang mencari Anda kemana-mana, kemana Anda lari. Bagaimana Anda tahu Yang Mulia ingin membunuh saya? Siapa Anda? Dia adalah suami masa depan Anda. Bagaimana kalian tahu? Kalian semua sudah baca naskahnya. Sudah terbiasa, lagi pula yang datang pasti milikmu. Sepertinya dia juga tidak bisa lari. Jangan spoiler dong, penonton jadi tidak seru. Hanya denganmu ingin menguasai saya mimpi. Wali Raja dan Hong Xisiang sudah mati di sini, Anda hanya pejabat 9 tingkat. Pergi main sana. Ini gedung Bao Yue. Anda adalah Zuo Shisan. Entah Anda bunuh saya sebagai seorang jenderal. Prajurit bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina. Siapa yang mau menghina Anda? Orang yang bisa membunuh Hong Xisiang, saya malu, bukan lawan Anda. Jika Anda ingin merebut saya, hanya akan mendapatkan mayat saya. Seperti apa saya digambarkan di luar sana. Putri Zhang juga ada di sini. Sepertinya hari ini saya pasti akan mati di sini. Sepertinya Anda juga orang yang mulia, ayo mulai. Apa hubungannya dengan saya? Saya hanya berpihak padanya. Tidak ada orang yang mulia di sini, datanglah ke Hotel Damai saya. Di sini sangat aman. Mengapa saya harus percaya Anda? Sekarang Yang Mulia tanpa Wali Raja sebagai ancaman utama. Beiki juga sudah sangat lemah, yang paling penting sekarang adalah mengambil kembali tanda komando memberantas musuh. Keluarga Zhan sudah menguasai Kementerian Pertahanan selama beberapa generasi. Itu adalah duri terbesar di matanya. Membunuh Anda secara terang-terangan, takut terjadi perubahan di militer, jadi hanya bisa membunuh Anda diam-diam untuk mengambil kembali tanda komando. Terakhir menghabisi keluarga Zhan. Saya tidak salahkan. Tidak salah, sebelumnya Wali Raja masih hidup. Masih ada keluarga kami dan dia saling menghalangi, sekarang dia sudah mati. Yang Mulia pasti akan membuang busur setelah buruannya habis. Apa rencana Anda setelah ini? Saya belum memutuskan, tapi saya tidak akan membebani kalian. Suami saya sebelumnya pernah bilang ayahnya, Tuan Zhan dari keluarga Zhan pernah menyelamatkan nyawa saya. Kedua keluarga kami bisa dibilang keluarga lama suami. Saya mohon tolong bantu dia. Ya, bantu dia. Baik, kalau begitu kita akan melawannya. Anda mau memberontak? Siapa di sini yang tidak bersalah, JR? Anda sebagai selir pernikahan antara Beiki dan King, tapi melarikan diri dan menjalin hubungan dengan saya. Apakah Anda tidak bersalah? Benar sekali. Dan kamu juga, Wener, ayahmu dulu diasingkan. Tapi dia memberitahumu 10 kesalahan Kaisar. Kaisar punya kekuatan besar, kamu bisa kabur. Bagaimana kamu tahu? Saya sudah baca naskahnya, Menger. Pengampunanmu adalah keputusan pribadi Dekan Chen. Kaisar tidak akan membiarkan saksi yang membunuh Ye Qinmi dulu. Jadi kamu tidak bisa kabur, Putri. Meskipun kamu menguasai keuangan kerajaan, tapi kamu menyalahgunakan uang untuk bantu bencana. Ini pasti menyentuh titik sensitif Kaisar. Saya tidak bisa diam melihat rakyat menderita. Apakah Kaisar akan menghukummu? Soal waktu saja. Yuan-Yuan kemari. Dekan Chen, suamiku, tenang saja. Dia suamimu juga suamiku, kita sudah lama bersama. Sudah berjanji setia apapun keputusannya. Saya dukung, apalagi. Sang menteri diasingkan, saya sembunyikan dia di ibu kota. Agar tidak dibunuh di perjalanan. Hal ini tidak bisa disembunyikan, kamu bilang. Ayahku di ibu kota, benar. Ayah kita adalah sahabat karib. Apalagi sang menteri itu jujur. Saya tahu dia difitnah. Bagaimana bisa tidak menolong? Terima kasih, Dekan Chen sudah menyelamatkan ayahku, kita saudara, tidak perlu begitu. Jadi Yuan-Yuan juga tidak bisa kabur. Keluarga Zhan setia turun-temurun, saya tidak bisa memberontak. Kesetiaan turun-temurun apa hasilnya? Kelinci mati, anjing dimasak, burung habis busur disimpan, jembatan dihancurkan, atau dibasmi habis-habisan. Raja meminta menteri mati. Menteri harus mati. Baik, kalau begitu matilah, bawa seluruh keluargamu. Ratusan orang mati bersamamu. Itu bisa membuktikan kesetiaan keluarga Zhan. TAPI. Tapi apa keluarga Zhan setia? Bukan pada kaisar yang kejam kesetiaanmu seharusnya. Pada rakyat, pada perdamaian. Pada tanah air, pada daging. Kamu keren sekali, selesai. Terjebak lagi. Mari kita bahas hal penting. JR, urusan kita sendiri. Tidak perlu campur tangan dari Beiki, kalian hanya perlu saat kita memulai pemberontakan. Jangan ganggu perbatasan, kita bisa tidak. Serahkan padaku. Wen-Wen, ayahmu ada di ibu kota. Aku akan segera mengatur pertemuan kalian. Nanti kamu suruh ayahmu bersama pejabat tinggi di istana kudeta sang kaisar. Bisa tidak? Ya, tidak masalah. Putri, Apa? saat pemberontakan pasti butuh uang, nanti ambil dari sini. Uang kecil. Menger, perang pasti ada korban. Kamu produksi banyak obat luka. Uangnya ambil dari Putri Zhang. Tidak masalah, berapapun bisa aku buat. Adik Yuan-Yuan pengawas ada di seluruh negeri King. Intelijen serahkan padamu. Tugas utama. Yang paling penting adalah pasukan Dou-Dou. Pasukan serahkan padamu.
Pasukan yang bisa aku atur mungkin hanya sekitar 200.000. Mungkin semuanya dari selatan, aku takut selatan. Tidak bisa dikendalikan. Selatan tidak apa-apa. 7 istri masih ada satu yang belum muncul. Siapa? Jangan bocorin penonton pintar. Coba lihat kembali plot sebelumnya pasti paham. Apakah kamu juga berkolusi dengan sekte Honglian? Kamu sudah bilang jangan bocorin. Tampil pintar ya hukum kamu malam ini tidur bersama. Suami kamu sudah janji malam ini tidur bersamaku. Kamarku sudah disiapkan. Seharusnya ada urutan kedatangan. Kamu kok begitu sembrono, aku belum setuju. Masuk ke harem kamu. Sooner or later, seekor lalat betina masuk ke hotel damai kita. Semuanya milik suamiku. Kamu. Yan Xiaoyi juga perempuan. Aku bilang dia laki-laki. Cerita harem ini terlalu enak di udara. Penuh dengan hormon betina. Jangan nakal, apa kabar Yi? Pasukan pengawal ibu kota berganti, kakak sulungku bawa pasukan dari perbatasan. Keamanan kota sangat ketat apa? Rencana kita terbongkar, ada tanda-tanda 4 master besar. Jenderal besar dari utara Qitian tiba-tiba mengasingkan diri tanpa informasi apapun. Jenderal besar dari kota timur Simei mengumpulkan pasukan dan menutup gerbang kota. Jenderal besar dari negara kita Liu Qingqing bersembunyi di dekat Hotel Perdamaian. Dari namanya keempat jenderal besar ini semuanya perempuan. 3 dari mereka adalah gadis remaja tapi yang di istana. Sebenarnya belum diketahui apakah laki-laki atau perempuan. Secara resmi ada 4 jenderal besar. Tapi kekuatan pemimpin sekte merah teratai Chen Jinan sebenarnya sudah setara dengan jenderal besar meskipun dia mempelajari ilmu hitam sehingga orang-orang tidak mau menyebutnya jenderal besar. Oh ya, Chen Jinan ini juga perempuan. Aku tiba-tiba punya firasat buruk. Yang bisa menandingiku. Hanya diriku sendiri, tapi di dunia ini, ada 2 diriku. Ini jadi masalah. Yang lain Zuo Shisan. Aku melintas lebih awal 40 tahun darimu. Bagaimana kamu bisa melawanku? Orang itu sepertinya juga sudah membaca skrip dan bertindak lebih cepat dariku. Siapa itu? Aku tanya kenapa kamu datang ke Gedung Bulan untuk membantuku. Karena kamu menyukai seseorang. Tapi karena alasan tertentu kamu tidak bisa bersamanya. Benar kan? bagaimana kamu bisa tahu semuanya? Apakah itu sang raja? Aku meskipun kita bukan saudara kandung, tapi kita masih saudara, aku tidak bisa melakukan hal yang tidak etis. Kamu sekarang katakan padaku kenapa datang ke Gedung Bulan untuk membantuku. Karena kamu mirip sekali dengannya saat muda. Melintas ganda atau orang yang sama? Skrip ini ada bugnya. Apa yang sebenarnya terjadi suamiku? Awalnya aku pikir, aku membawa skrip ke sini. Di dunia ini aku bisa mengatur semuanya, tapi sekarang, orang lain juga sudah membaca skrip dan waktunya. Mungkin lebih awal 40 tahun dariku. Kamu lebih mengerti suamiku, tahu apa yang dia bicarakan. Yang lebih ironis, aku dan dia adalah orang yang sama. Tapi dia sudah berada di puncak ilmu bela diri. Berkuasa, bagaimana aku bisa melawannya? Kamu tidak sendirian, kamu masih punya kami. Ya masih ada kami selama kita suami istri bersatu. Tidak ada pertempuran yang tidak bisa dimenangkan. Tapi di dunia ini, aku bukanlah pemeran utama. Apakah menjadi pemeran utama begitu penting? Bukankah kamu bilang, nasib seseorang harus berada di tangan sendiri? Ya, aku pernah bilang. Nasib seseorang harus berada di tangan sendiri. Benarkah dia pemeran utama? Apakah itu penting settingan kita? Meskipun ini naskah, tapi akhirnya kita bisa menentukan sendiri. Ini bukan King Yunian, juga bukan melintasi King Kuo mengelola Bao Yulo. Ini naskah kita sendiri. Para istri dengarkan perintah. Siap. Ya, Ikut aku hancurkan kerajaan feodal ini. Tuan Zuo tidak baik. Putri Zhang hilang. Apa yang terjadi? Jangan panik, ceritakan perlahan. Pagi tadi aku pergi ke kamar tidur sang pangeran untuk memberi salam. Para pelayan bilang, Putri Zhang hilang. Hamba tua ini, berpikir sang pangeran, selain di dalam istana hanya bisa ke sini. Hotel Perdamaian, setiap kali sang pangeran keluar istana, selalu meminta hamba tua ini menemani. Aku merasa ada yang aneh, lalu periksa kamar sang pangeran. Lalu menemukan ini. Ini adalah Red Lotus Cult. Selama ini, selalu ada keturunan kerajaan dibunuh diam-diam oleh Red Lotus Cult. Hamba tua ini juga tidak punya cara lain. Jangan panik dulu, kamu pulang dulu, aku rasa. Mereka hanya ingin mencari uang, tidak akan membunuhnya. Untuk sementara seharusnya masih aman.
Aku segera bersiap ke selatan kamu pulang dan tunggu kabar baik dariku. Kalau begitu hamba tua ini akan pulang ke istana dulu. Cepat pergi Li Chengfeng. Tuan ada perintah apa? Tidak ada hal besar hanya menyuruhmu mati sebentar. Tidak. Gadis-gadis akhir-akhir ini semua orang sibuk berlatih rahasia Ki dominan. Meskipun tidak meningkatkan dengan cara ganda. Tapi levelnya seharusnya sudah mencapai pertengahan tingkat 9 bisa melindungi diri. Selama aku tidak ada kalian harus melindungi diri dan menungguku kembali. Suamiku, kamu harus menyelamatkan putri dengan aman. Lalu kita berkumpul kembali sebagai keluarga. Kamu juga harus menjaga kesehatan suamiku. Jangan lupa bawa obat luka jika terjadi sesuatu. Masih bisa menyelamatkan nyawa Black Cavalry akan melindungimu diam-diam kakak Shisan. Aku menunggumu kembali untuk menyelesaikan pernikahan. Itu jaga dirimu. Laporkan kepada pemimpin ada yang mengaku sebagai agen khusus dalam gereja. Agen khusus, bawa dia ke sini. Ya, bawa dia ke sini. Apakah kamu anggota gereja merah teratai saya? Pemimpin bijaksana bawahan ini dulu diperintahkan untuk menjadi mata-mata di istana. Sudah lama sekali. Ambil buku daftar nama. Lihat apakah dia benar-benar. Bawahan ini Hong Xisiang. Laporkan kepada pemimpin memang ada orang ini, 20 tahun lalu, dia dikebiri untuk menjadi mata-mata. Sudah menjadi mata-mata selama lebih dari 20 tahun kerja keras dan berjasa besar. Adakan pesta sambut si siang dengan hangat. Terima kasih banyak pemimpin. Lapor. Ada seorang yang mengaku sebagai anggota gereja Hong Xisiang ingin menemui pemimpin. Ada lagi seorang Hong Xisiang, bawa dia ke sini. Ketua kamu juga di sini. Kalian berdua. Siapa sebenarnya Hong Xisiang? Pemimpin-pemimpin saya tidak mengenalnya. Tidak, kami bukan. Apakah kamu juga bersembunyi di istana selama 10 tahun? Laporkan kepada pemimpin bawahan ini Hong Xisiang. 20 tahun, seperti sehari mengumpulkan informasi dari istana. Tidak pernah lupa identitas sebagai anggota gereja merah teratai. Hari ini kembali ke gereja, harap pemimpin memeriksa dengan jelas. Bagaimana membuktikan bahwa kamu adalah Hong Xisiang? Apakah kamu memiliki barang bukti dari gereja? Saya memiliki token sebagai bukti. Serahkan ke sini. Berani sekali berani mempermainkan saya. Seret dia Kilyar dan Penggal persembahan kepada Dewa, Merah Teratai Pemimpin kami. ini baru token gereja merah teratai kami. Dan itu adalah token generasi kedua. Apakah kamu menganggap saya bodoh? Ini adalah token gereja kain kuning. Gereja Merah Teratai kami dan gereja kain kuning selalu bermisahan. Ini adalah penghinaan besar terhadap Dewa Merah Teratai kami. Penggal. Tidak, token ini, dia yang memberikannya kepada saya. Pemimpin dia memfitnah saya. Barang bukti gereja ada di sini, harap pemimpin melihatnya. Laporkan kepada pemimpin ini benar. Barang ini adalah barang suci gereja kami. Saya menyimpannya selama lebih dari 20 tahun hanya untuk suatu hari. Bisa kembali ke gereja untuk menunjukkan kesetiaan. Kamu pengecut, mengapa kamu menjebak saya? Pemimpin saya juga memiliki tato sebagai bukti. Tato kamu mana? Jangan dilihat. Buka bajunya. Kamu tidak akan bilang tato itu. Aku yang tato untukmu. Jiao Ju, lihatlah. Bawahan ini benar-benar anggota Hong Xisiang. Difitnah oleh orang ini. Dia meniru nama saya Jiao Ju. Jika Jiao Ju percaya padanya, Hong Lian Jiao akan hancur. Mudah saja bunuh kalian berdua. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Jiao Ju, tunggu, orang ini bilang saya memfitnahnya. Saya punya hadiah untuk Jiao Ju. Setelah Jiao Ju melihat hadiah ini, pasti mengerti kesetiaan bawahan. Bawa hadiahnya. Bawa orangnya. Kamu kenal? Pangeran Li Chengfeng. Benar. Itu pangeran. Jiao Ju, lihat ini hadiah saya untuk Jiao Ju. Keluarga kerajaan Qing menindas rakyat. Hanya mementingkan kesenangan sendiri membuat rakyat menderita. Saya sudah lama membenci keluarga kerajaan Qing. Hadiah ini saya terima. Lapor Jiao Zu, dia sudah mati. Baik, cukup bukti kesetiaanmu. Seret mayatnya, beri makan anjing. Jiao Ju bijaksana. Seret yang palsu itu. Penggal saja. Ya, Jiao Ju, dia palsu. Saya yang asli Jiao Ju.
Kamu untuk Hong Lian Jiao bersembunyi di istana selama lebih dari 20 tahun. Sungguh berjasa katakan. Mau apa? Bawahan ini punya 3 permintaan. Bukan cuma 3 bahkan 30. Saya akan penuhi. Jiao Ju serius. Saya tidak main-main. Pertama mohon Jiao Ju bebaskan Putri Zhang. Kedua harap Jiao Ju bisa mengajarkan Sixing Dava pada saya. Dan yang terakhir Jiao Ju. Saya ingin kamu menikah dengan saya. Berani menghina Jiao Ju. Coba jelaskan dulu kenapa aku harus melepaskan Putri Zhang dari Kinggo. Setelah aku masuk istana semua berkat bantuan sang putri yang membuat bawahanku bisa naik pangkat jadi kepala istana. Kalau aku tetap jadi Kasim kecil. Informasi yang bisa kudapat cuma yang biasa-biasa saja. Putri Kingguo Liun Rui. Secara tidak langsung berjasa pada sekte Hong Lian dan kami berdua sudah saling berjanji dan punya hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Kamu bukan Kasim. Pemimpin lupa orang yang menyusup ke istana. Pasti belajar teknik menyusutkan organ pria. Tapi Liun Rui menguasai keuangan istana. Dengan dukungan keuangan istana, sekte Hong Lian kita bisa menang di mana-mana. Bahkan kalau kamu menculik Liun Rui, Kaisar King pasti akan menggantinya dengan orang lain jadi nggak ada gunanya. Menculiknya. Itu benar. Pemimpin jangan khawatir. Aku dan dia sudah seperti suami istri. Masalah keuangan istana. Bawahanku pasti bisa ikut campur. Kamu benar-benar bakat langka di sekte Hong Lian. Pemimpin terlalu memuji soal teknik menghisap bintang. Juga karena setelah belajar teknik itu, aku bisa berdiri di puncak dunia persilatan. Tapi hanya dengan teknik menghisap bintang, nggak bakal jadi ahli silat besar. Bagaimana kalau digabung dengan kekuatan energi dominanku yang sudah level maksimal? Kamu punya energi dominan. Energi yang kuat sekali. Kalau kamu belajar teknik menghisap bintang, kekuatanmu pasti melebihi aku. Jadi aku bilang, syarat ketiga adalah kamu menikah denganku. Misi sekte Hong Lian belum selesai mana bisa mikirin cinta. Kamu pemimpin tapi kamu juga wanita. Urusan merebut kekuasaan serahkan pada kami pria tempatmu. Ada di pelukanku yang kuat. Kamu berani ngomong apa sih? Kenapa aku harus menikah denganmu? Karena senjataku tombak raja perkasa yang tak terkalahkan. Kamu, Pemimpin kamu bilang sudah lama sibuk dengan urusan sekte. Belum pernah merasakan jadi wanita kalau nggak jadi wanita. Wajahmu akan kering, kulitmu akan menguning. Hatimu juga akan dingin, aku akan membuat pemimpin. Seperti hujan setelah kemarau panjang, kayu kering pun bisa bersemi. tapi aku ini pemimpin sekte teratai merah, mana mungkin mau jadi selir kamu. Apa sih yang kamu omongin? Buat apa kamu menggulingkan kekejaman King? Bukannya untuk menciptakan dunia yang setara buat semua orang. Sistem feodal seperti istri dan selir. Kok bisa keluar dari mulut kamu sih? Apa aku salah ngomong? Kita harus segera mempersiapkan pasukan untuk menyerang King. Cepat siapkan, serahkan jurus menghisap bintang. Dan dirimu sendiri segera kepada suamimu. Para anggota sekte aku merasa sangat lelah. Semua mundur urusan sekte besok. Serahkan semuanya kepada suamiku Hong Xisiang. Xiao Nan, sekarang aku ganti nama-namaku Zuo Shisan. Ingat ya, jangan salah sebut. Aku sudah ingat, aku umumkan. Pemimpin baru sekte teratai merah adalah suamiku, Zuo Shisan. Pemimpin Shisan semoga abadi selamanya. Bersinar seperti matahari dan bulan. Li Chengfeng. Manajer, ada perlu apa? Gak ada yang penting, cuma mau kamu mati aja. Enggak, ini manajer, aku sudah minta maaf. Kenapa harus mati? Banyak omong, aku tanya kamu. Kamu mau gak balas dendam buat ibumu? Mau sih mau, tapi kalau aku mati dendam ini, jadi nggak ada artinya. Ayo sini. Nanti aku tusuk kamu pakai pisau biar dapat kepercayaan Cheng Jinan. Aku akan hindari bagian vital asal kamu cepat telan. Obat luka Yuan Meng gak akan bahaya nyawa dan... Aku juga akan ajarkan kamu jurus kura-kura tidur. Ayo pergi. Gak nyangka tenaga badaoku semakin meningkat. Ternyata kamu juga masih perawan ya. Jurus menghisap bintang sekte teratai merah dan aku. Sudah kuberikan ke suamiku, jangan sia-siakan aku ya. Tenang aja, sesuai skenario. Kamu adalah wanita terakhirku, aku pasti akan setia sama kalian bertujuh. Xiao Nan, aku pulang dulu.
Buat persiapan terakhir serang negara King 3 hari lagi. Kamu langsung kirim pasukan, kita serang mereka nggak disangka-sangka. Kalau gitu aku duluan ya. Suami, hati-hati, kita ketemu lagi di ibu kota. Ayo. Kamu lewat di hari upacara pembukaan ya. Aku lebih dulu 40 tahun lalu. Kayaknya salah waktu aja. Kalau tidak di dunia ini, bagaimana bisa ada dua Zuo-shisan? Yekinmi juga seorang yang menyeberang, khawatir dia memanfaatkan pengetahuan modern mengancam posisimu, kamu pun meracuninya. Benar, awalnya. Aku menemukan Yekinmi, juga seorang yang menyeberang. Aku sangat senang. Akhirnya ada orang yang bisa diajak bicara, tapi dia Yekinmi. Semakin menjadi ekstrim. Aku tidak punya pilihan. Aku tahu betul seperti apa kamu. Lihat dirimu, lihat seperti apa kamu sekarang. Sangat curiga, kejam, menganggap nyawa orang seperti rumput. Meskipun aku mengalami apapun, aku tidak akan menjadi sepertimu. Saat aku pertama kali menyeberang, Kaisar Nanyo, dia jauh lebih kejam dariku. Aku menggulingkannya, mendirikan kerajaan King. Memberikan dunia ini kedamaian dan kesetaraan. Tapi mereka tidak berterima kasih. Keluarga-keluarga besar semakin berkuasa, semakin kaya, tidak ada cara lain. Aku harus menyingkirkan mereka. Kasus terkenal, kasus Kuil Hongyan, adalah aku yang memulainya. 30.000 orang tewas. Orang-orang di dunia ini memberiku julukan kejam. Tapi aku tidak peduli, karena yang kulakukan ini semua untuk kerajaan Kingku. Ayahnya Chen Pingping adalah adik angkat Yekinmi. Mereka berdua diam-diam membuat sesuatu. Badan pengawas. Dia Yekinmi juga mulai tidak mengerti aku. Katakan apakah dia pantas mati. Dan dia. Ada rumor aku suka istri orang. Apakah aku cao-cao, tipe apa yang kusuka? Kamu juga tahu, demi stabilitas kerajaan King, aku memutuskan untuk menikah dengan Ki Utara, tapi mereka mengirim janda tua yang menjijikkan. Apakah kamu tidak membelaku? Dan apa itu rahasia kekuatan hebat? Apakah aku peduli? Di naskah sudah jelas tertulis. Aku sudah lama mempelajarinya. Rahasia yang dia pegang itu palsu. Jika dipelajari sampai akhir, akan meledak dan mati. JR, apakah yang dia katakan benar? Suami, maaf, aku tahu. Kau bukan detektif dari Ki Utara, aku wanita. Tapi aku juga dari Ki Utara. Bagaimana bisa membuat orang King lebih kuat? Aku akan kembali di akhirat. Jangan. Menger, kau harus menyelamatkannya. Kau harus menyelamatkan JR. Baru saja memberitahu dunia bahwa dokter hantu tangan Zengtong, panci gantung, mengejar Zhenggong Medical Saint dengan kuil Tai. Ini adalah kemuliaan tertinggi mereka bagi para dokter. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan. Apakah dia akan mendengarkan Anda? Suami, untuk ayahku. Aku tidak bisa melanggar. Makan jindusan adalah dunia. Racun paling beracun. Bahkan para dewa sulit diselamatkan. Sebagai seorang putri, aku adalah seorang ayah. Saya tidak menyesal untuk mencapai kemuliaan tertinggi ini. Dapat dianggap sebagai istri, sebagai perselingkuhan. Menger, sialan. Menger, pergi. Sayang sekali. Itu hilang. Dan kabar baik untuk Sangwen, keluarga mereka. Aku menemukannya di Kyoto. Bagaimana dengan mereka? Mereka semua kembali ke kantor. Aku punya kondisi. Jangan. Syaratnya adalah dia harus mati. Jangan. Aku mati, mereka bisa hidup. Wenner menyalahkanku. Waktu ini adalah hari terindah. Untuk mati dalam pelukanmu, Wenner, adalah bahagia.
Suami, jangan menangis. Ini adalah pilihan saya sendiri. Setiap orang dapat mengendalikan nasib mereka sendiri. Aku melakukannya. Menyalahkan aku. Lembaga Pengawasan Cinyuanyan. Ini kerja keras ayah dan anak Anda selama beberapa dekade. Sekarang aku hanya perlu memberi perintah. Ribuan orang. Aku akan memberimu pilihan lain. Membunuh saya atau bunuh dia. Adik Yuan-Yuan. Manusia pasti punya ikatan. Jangan. Kalau sudah punya ikatan hidup bukan untuk diri sendiri lagi. Aku menunggu kamu selama 5 tahun. Syukurlah di ujung hidupku aku bisa menemuimu. Hidup ini tak ada penyesalan. Jangan. Kamu lihat aku tidak perlu bertindak. Ini semua pilihan mereka sendiri sebenarnya, Cinyuan tidak tahu. Badan pengawas baru saja. Sudah hancur total, tidak ada yang tersisa, tidak ada cara. Akar mereka terlalu dalam ini adalah bencana. Hufu ini memang milikku. Dia lari bawa apa sih? Kamu bilang akan menikahiku, kamu belum melakukannya. Di kehidupan berikutnya kita akan menjadi suami istri lagi. Tirani membantai seluruh keluargaku. Aku jadi hantu pun tidak akan melepaskanmu. Mengancam siapa aku seorang ateis. Aku akan membunuhmu. Yunrui. Aku dan Yang Mulia bukan saudara kandung. Aku hanya anak yang dia pungut. Pertama kali bertemu kamu, aku terkejut. Dan benar-benar menyukaimu. Tapi dia yang mengubahku menjadi Putri Zhang. Aku tidak punya alasan untuk mengkhianatinya. Kali ini kamu datang menyelamatkanku, aku sangat tersentuh. Jadi nyawa hamba ini kembalikan padamu, kakak kaisar. Adik pergi. Yunrui. Lapor Yang Mulia. Penjaga Sekt Honglian juga sudah tibas my senior pemimpin Sekt Honglian Chenjenan. Sudah dihancurkan. Prajurit kita juga tidak banyak yang jatuh. Baik, berikan hadiah pada pasukan. Terima kasih Yang Mulia. Sebenarnya aku sudah lama bisa menghancurkan Sekte Honglian. Hanya saja markas mereka terlalu jauh. Sekte Honglian tidak layak kebetulan kali ini. Urusan kecil. Apa arti aku datang ke sini? Kamu seharusnya tidak punya niat memberontak. Aku tahu kamu datang ke sini setelah aku meninggal. Tahta ini tentu akan diberikan padamu. Nanti kamu bisa berbuat apa saja sesukamu. Aku seorang aktor sudah bertahun-tahun berjuang. Akhirnya menjadi pemeran utama pria meski dengan cara yang membingungkan. Aku tiba-tiba saja terlempar ke dunia dalam naskah ini. Dan bertemu dengan 7 gadis ini, awalnya aku berpikir, aku bisa hidup bahagia dan tanpa beban di sini. Tapi ada beberapa hal yang meskipun sulit, tetap harus dilakukan oleh seseorang. Kamu demi kekuasaan. Membunuh ribuan orang jadi ya. Harus kuakhiri sendiri. Kamu Zuo Shisan yang belajar pengaruh kekuatan palsu. Bagaimana mungkin bisa melawan aku yang punya 40 tahun pengalaman bertarung sebagai Zuo Shisan? Siapa bilang aku hanya menguasai pengaruh kekuatan palsu? Cenjinan wanita licik itu ternyata mengajari kamu teknik penyerapan bintang. Wanita licik apa? Anak N kami sangat imut. Berhenti. Apa kamu tidak sayang nyawa? Menyedot energiku akan membuat tubuhmu meledak juga. Itulah rencanaku mati bersamamu. Jangan lakukan hal bodoh. Tahta pasti akan kuberikan padamu. Pangeran bodoh itu, mana ada hubungan kita lebih dekat. Aku sudah membaca naskahnya Pangeran Rajin dan mencintai rakyat. Kelak dia akan jadi kaisar yang baik, aku tidak tertarik pada tahtamu. Aku ingin membalas dendam atas kematian puluhan ribu jiwa. Sutradara. Bangun investor menarik dana mereka. Film ini tidak bisa dilanjutkan tapi aku yakin. Takdir manusia pasti
ada di tangan mereka sendiri. Film ini, meski harus pakai uang pribadiku, akan tetap kulanjutkan. Karena tempat itu aku juga pernah ke sana.